Assalamualaikum, semangat pagi. Hai teman-teman, ketemu lagi di Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina akan Tok Tok alias bicara-bicara tentang ilmu parenting. Nah, menarik kan? Ini ilmu parenting ini penting banget untuk teman-teman yang sudah punya anak atau yang belum punya buah hati. Boleh juga kau mendengarkan konten saya ini. Ya, di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana membentuk karakter anak sejak dini. Ya, seperti kita tahu ya kan, anak itu adalah seorang peniru yang ulung. Dia akan mengcopy paste apa saja yang dia lihat dan dia dengar dari lingkungannya. Siapa lingkungannya? Ada orang tuanya, ada kakak adiknya, ada om tantenya, ada kakek neneknya, ada tetangganya, dan semuanya yang dia lihat dia pasti akan dengar dan lihat dan akan langsung di copy paste dalam kehidupan mereka. Ya, oke, saya bicara dulu tentang yang pertama. Ya, tips parenting pertama untuk membentuk karakter anak adalah komunikasi. Ya kan? Ingat-ingat teman-teman, yang kita ajak ngomong ini bukan orang dewasa, tapi anak-anak, gitu ya. Jadi kalau saya boleh saran sih, gunakan bahasa yang sesuai dengan anak itu. Ya, caranya juga jangan buru-buru. Kita bicara dengan tenang dan jelas. Karena hubungan itu, hubungan yang positif, maksud saya, dimulai dengan komunikasi, dimulai dari komunikasi, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya ada satu keluarga nih, ayahnya sering keluar kota gitu misalnya, sering tidak ada di rumah. Terus bagaimana ayahnya melakukan komunikasi dengan anaknya? Ini pernah terjadi dalam keluarga saya, di mana suami saya itu harus keluar kota berhari-hari, berminggu-minggu, sementara anak saya yang pertama itu waktu itu masih TKA apa TKB gitu. Tapi udah mulai bisa membaca, menulis gitu ya anak saya ya. Yang saya lakukan adalah, kan dia jarang banget ngeliat bapaknya gitu. Jadi yang saya lakukan adalah tiap pagi saya bilang gini ke anak saya, sayangku, kita mau berangkat sekolah, kita WA dulu sama papa yuk, gitu kan. Papa, aku mau berangkat sekolah, gitu. Hal-hal yang kecil aja, ya. Itu maksudnya supaya walaupun bapaknya tidak ada di depan dia bisa melakukan komunikasi dengan bapaknya, supaya dia tahu kalau bapak saya lagi kerja nih, gitu. Walaupun saya tidak melihat ayah saya, tapi saya harus pamit ke ayah saya kalau saya mau ke sekolah. Kira-kira seperti itu ya. Itu cara saya memaintain komunikasi antara anak dan bapaknya yang sedang tidak ada di rumah. Oke, tips yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Jadi nih, ya namanya anak-anak, dia kan suka bicara tentang apa saja yang dilihat, tentang mainannya, tentang hewan yang dia lihat, tentang serangga gitu kan, dan ya macam-macam, namanya juga anak-anak gitu ya. Nah, pada saat anak itu sedang berkomunikasi dengan kita, saran saya, tataplah mata anak kita, ya, dengarkan dengan baik, dan ingat, kalau misalnya teman-teman lagi pegang handphone, ya, ditaruh dulu handphonenya. Jangan anak kita ngomong, kita sambil WA ke orang lain, kita sambil nonton YouTube, apalagi nggak boleh, gitu ya. Karena dengan cara seperti itu kita tidak bisa mendengarkan dia secara aktif, ya. Karena gini teman-teman, sebagai orang tua, ini adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan secara aktif dan menunjukkan kepedulian pada anak. Jadi anaknya tuh ngerasa, aku kalau ngomong sama mama tuh kayak nggak didengerin. Mama sih iya aja kalau aku ngomong, tapi matanya nggak ke aku, kupingnya nggak ke aku. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kita harus mendengarkan secara aktif. Oke? Paham ya teman-teman? Ya, terus udah gitu, tips yang ketiga adalah
empati. Yang ketiga adalah empati. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya anak kita sedang curhat atau anak kita sedang sedih, misalnya nih ya, dia habis berantem sama adiknya. Bukan berantem sih, dia rebutan mainan sama adiknya. Terus udah gitu dia marah gitu kan. Itu mainan aku gitu. Terus kita langsung bilang gini, kamu ngalah dong, kan kamu kakaknya, gitu aja kenapa sih gitu. Terus anaknya nggak terima, terus nangis. Terus si orang tua ini bilang, alah gitu aja nangis. Mohon maaf teman-teman, kalau bisa jangan begitu ya. Kita kalau misalnya ngomong sama anak itu jangan langsung dijudge, gitu aja nangis, cengeng, nggak begitu. Tapi kita bilang dulu pelan-pelan sama dia, kamu kenapa nangis? Kita tanya dulu, ya. Iya, abis aku sedih, mainan aku diambil. Oh, mainan kamu diambil sama adik, ya. Empati dulu. Empati itu menempatkan diri kita pada posisi orang itu, pada posisi anak dalam hal ini, ya. Kenapa marah? Iya, mainanku diambil. Kenapa kok mainannya diambil? Iya, abisnya ada nggak ada mainan lagi. Nah, jadi kamu marah ya? Oke, kalau kamu marah karena mainannya diambil, kita tunggu aja ya adiknya sampai mainnya puas. Atau ini, ambil mainan yang lain. Ini gantinya kamu mainnya ini aja sampai adiknya selesai main. Mudah-mudahan paham ya tentang empati ya. Oke. Terus yang keempat adalah pendidikan. Orang tua merupakan guru pertama anak, mengajarkan makan, berjalan, dan berbicara jauh sebelum memasuki pendidikan formal. Mempelajari keterampilan pendidikan dan pembinaan dapat membantu menemukan metode terbaik untuk mengajar anak sebelum masuk ke pendidikan formal. Oke, gini, mengenai pendidikan, bukan hanya pendidikan formal ya loh yang yang harus kita berikan ke anak. Pendidikan ke anak itu termasuk mengajarkan anak untuk berkata maaf, tolong, dan terima kasih. 3 magic words, ya. Maaf, tolong, dan terima kasih. Ini penting banget teman-teman. Usahakan sejak dini anak-anak itu dilatih untuk mengatakan 3 kata-kata ajaib ini, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Oke, saya jelasinnya singkat-singkat aja ya, karena ini banyak sekali poin-poinnya yang akan saya bicarakan di sini. Terus udah gitu, yang kelima adalah memberi pujian. Orang tua tuh kadang suka lupa gitu untuk memuji anak, ya kan? Misalnya dia bangun pagi, contoh simpel aja, dia bangun pagi tidak nangis, ya kan? Puji aja, nggak apa-apa teman-teman, ya. Adik sudah bangun, adik pinter sekali, bangunnya tidak nangis. Wah, kalau gitu nanti kita siang kita beli es krim ya. Nah, habis kasih pujian kita kasih reward teman-teman. Jadi kita memberikan pujian itu tidak perlu menunggu dia berprestasi yang formal gitu loh, ya. Hal-hal kecil aja yang menurut kita itu adalah prestasinya dia, ya, hal yang luar biasa dia kerjakan, itu wajib kita beri pujian. Supaya apa? Supaya dia merasa, oh, aku dihargai oleh orang tuaku. Oh, mama suka kalau aku bangun pagi tidak nangis. Berarti besok-besok aku bangun pagi juga tidak boleh nangis, gitu ya kan? Terus udah gitu yang ke berapa nih aku ngomong banyak banget. Yang keenam ya. Yang keenam adalah kemandirian. Sejak kecil anak harus belajar tentang menjadi mandiri dan kuat, dan menjadi panduan ketika beranjak dewasa. Mulailah memberikan tanggung jawab pada anak, berikan tugas sederhana, dan berikan pemahaman tentang perintah yang harus dilakukan. Nah, ini sering banget. Bagaimana caranya melatih kemandirian untuk anak-anak? Contoh kecil saja, yaitu
Kalau habis main, kalau selesai main, mainannya itu dirapikan kembali, ditaruh lagi di tempatnya. Ya, jadi jangan begitu main, wah ya ayo kita makan, waktunya makan, aja mainannya berserakan, terus anaknya kita angkat untuk untuk makan gitu. Itu enggak banget teman-teman ya. Saran saya adalah sekarang sudah waktunya makan, kita makan dulu yuk, mainannya kita simpan dulu di tempatnya, ya kan? Ini mainan Lego-legoan taruh di sini misalnya, terus ini mobil-mobilan taruh di sini gitu misalnya ya, ini pohon-pohonan taruh di sebelah sini gitu. Jadi itu akan melatih dia, merangsang dia untuk aku sudah selesai main, berarti mainannya taruh di sini gitu. Dan percayalah itu akan tertanam di dalam hati dan otaknya dia sampai dewasa. Ya, itu adalah kemandirian. Terus yang keberapa tuh? 7 sekarang. Yang ketujuh adalah kerjasama. Ajari anak untuk bekerja sama. Ya, bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah akan mengajari anak tentang pentingnya kolaborasi. Ini saya punya cerita, anak saya 2 kan ya, kerjasama. Oke. Waktu itu anak-anak saya sudah agak besar, sudah SD, sudah SMP, satu lagi. Lalu saya ajari, pokoknya setiap setiap kita selesai makan, kamu bagi tugas masing-masing, siapa yang mencuci piring hari ini dan siapa yang mencuci piring besok. Atur sendiri, mama nggak mau tahu gitu. Dan langsung tuh mereka berkolaborasi, mereka bekerja sama. Oke, hari ini aku ya yang cuci piring, besok kamu, ya kan? Besoknya lagi aku, besoknya lagi kamu. Ya, kerjasama adalah keterampilan hidup yang penting untuk diajari anak, terutama ketika sudah bersosialisasi dengan orang lain, ya kan? Terus selanjutnya tuh yang keberapa ya? Kurang paham saya omongan saya keberapa ya? Yang ke-8 ini adalah manajemen stres. Orang tua mengajari anak tentang mengelola stres secara sehat dan mengkomunikasikan perasaan mereka. Hal ini menghindari kesehatan mental anak yang memburuk. Ya. Jadi gimana manajemen stres? Ini aja, manajemen stres itu misalnya namanya anak sekolah ya. Kalau teman-teman sudah punya anak yang sudah usia sekolah, itu kan pasti ada PR-nya nggak mungkin cuma satu kan, dan satu PR itu nggak mungkin cuma sedikit, PR-nya banyak pasti. Nah itu anak-anak tuh sangat rentan sekali stres dalam posisi yang demikian. Nah kita orang tua harus mengajari mereka untuk memanage bagaimana stres itu sendiri. Oke, kamu lagi banyak tugas ya, yuk kita breakdown ya. Tugasnya apa aja? Tugas bahasa Indonesia misalnya, tugas bahasa Inggris misalnya. Oke, berarti yang kita kerjakan ini bahasa Inggris dulu apa bahasa Indonesia dulu? Tanya aja sama mereka. Bahasa Inggris dulu. Oke, bahasa Inggris dulu, selesaikan, kita kerjakan sama-sama ya. Setelah itu kita ngerjain yang bahasa Indonesia. Ya kan? Aduh, tapi mah besok ada ulangan. Oke, nggak apa-apa. Setelah ngerjain PR, kita belajar untuk ulangan besok. Gitu kira-kira, supaya dia tidak stres sendiri dengan pikirannya. Ya. Yang terakhir. Nah, ini yang ke-9. Kesabaran ini saran untuk teman-teman semua, bahwa kesabaran adalah keterampilan yang berguna dalam masyarakat. Ajari anak untuk bersabar sejak kecil, karena orang tua harus mencontohkannya ketika berinteraksi dengan anak. Jadi teman-teman, ketika melakukan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, tipsnya untuk diri kita sendiri adalah sabar.
Jangan ikutan marah. Kalau anak kita lagi tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, dia ngomong kecepatan misalnya, dia ngomong sambil teriak karena dia kesel, kitanya juga jangan ikutan kesel. Tone down, ya. Suara kita tuh direndahkan dan temponya tuh sedang aja, nggak usah ikut cepat, nggak usah ikut berapi-api seperti dia lagi ngomong pada kita. Ya, sabar. Kuncinya adalah sabar. Oke, teman-teman. Sekian dulu tok-tok kita pada hari ini, ya. Kalau teman-teman punya masukan, saya harus tok-tok apa lagi di episode berikutnya, gak apa-apa, boleh kok, tulis aja di komen. Nanti insya Allah saya akan cariin saya akan lakukan research untuk saya presentasikan di depan teman-teman semua. Oke, baiklah, terima kasih sudah mendengarkan saya. Kita ketemu lagi di Nurina Tok Tok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.